Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyadu billah. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Fa yaqulu ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha. Setelah kita melaksanakan yaitu saum Arafah, di mana hari Arafah adalah puncaknya pelaksanaan ibadah haji, sehingga Rasul bersabda dalam hadis sahihnya, al-hajju Arafat, puncak segala ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang dari berbagai penjuru negeri, dari berbagai benua pelosok bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah berikan kemampuan istatoah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci sebagai rukun Islam yang kelima. Man istato'a, bagi hamba Allah yang diberi kemampuan, baik kemampuan adanya kendaraan atau transportasi yang mengantarkan ke Baitullah, maupun kemampuan al-amnu fil hali, aman dalam perjalanan. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dari warna kulit yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, namun mereka Allah satukan dalam satu pelaksanaan ritual ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di negeri Indonesia ini dan beberapa negara-negara lain yang belum sempat melaksanakan atau belum mendapatkan kesempatan panggilan haji, kita dianjurkan untuk saum Arafah. Saum Arafah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama suila Rasulullah SAW, tatkala Rasul ditanya anil Arafat, anis saumil Arafat, mukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Rasul pernah ditanya tentang kedudukan saum Arafah yang kita sudah melaksanakan kemarin,
yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di tengah-tengah saudara kita sedang wukuf di Arafah, Rasul menjawab, Rasul menjelaskan, mukaffiru as-sayyi'ah al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa-dosa kita yang tahun lalu, 1 tahun yang akan datang. Ini merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wukuf di Arafah, kurang lebih 1.400 sahabat yang mendengarkan langsung. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan khutbah di hari Arafah. Merupakan hari yang istimewa, di mana para jemaah haji beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun terhadap kekhilafan, kesalahan dan seterusnya, di mana munajat kepada Allah dengan penuh istighfar, penuh khauf, rasa takut dan roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad memberikan arahan kepada para sahabat saat itu. Ini sebagai bukti bahwasanya Imamul Muslimin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabian yang Allah tentukan, merupakan ibrah, pelajaran, ilmu yang dapat kita petik bagi umat Muhammad yang jumlahnya hampir mendekati 2 miliar. Dari Maroko sampai Merauke jumlah muslimin hampir 2 miliar. Namun apa artinya jumlah 2 miliar yang begitu banyak, namun muslimin masih jauh dari perwujudan kesatuan, dari perwujudan luzumil jamaah, menetapi al jamaah, dari perwujudan menetapi talzamu jamaatal muslimina wa imamahum. Padahal keberadaan Rasulullah Muhammad SAW gambaran kepemimpinan ruhiyah, kepemimpinan secara syariat, kepemimpinan secara wahyu. Artinya apa? Hadirnya kaum muslimin seluruh dunia dari benua yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, mereka berkumpul dalam satu titik. Namun apa artinya berkumpul dengan jumlah yang banyak di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah, namun tidak ada perekat, tidak ada satu komando. Padahal ketika di masa Umar bin Khattab, sang khalifah yang kedua, Umar bin Khattab menemui para umara, para amir-amir di Makkah Al-Mukarramah, membicarakan masalah urusan umat, membicarakan masalah dakwah, membicarakan masalah keselamatan kaum muslimin. Ini gambaran, isyarat, bukti bahwasanya ibadah haji dengan berkumpulnya muslimin di Makkah Al-Mukarramah melaksanakan syariat Islam yang kelima tidak bisa lepas dari kepemimpinan. Tidak bisa dipisahkan dari atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji sangat erat meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, di mana ibrah buat kita, nasihat buat kita. Sang ayah yang saleh memilih pendamping hidup, istrinya yang salihah melahirkan keturunan yang salihin, baik dari
Nabi Allah Ishak dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam telah memberikan ibrah kepada kita bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam surah As-Saff ayat yang ke-100, maksud kami surah yang ketiga, ayat yang ke-37. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sering bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniakan anak yang soleh. Ya Rabb, berikanlah keturunan kepadaku dari orang-orang yang soleh. Untuk memiliki anak yang soleh tidaklah dapat dengan mendadak, tetapi harus dengan tarbiyah, berproses. Tidak bisa mendadak, tapi dengan cara mendidik, proses yang panjang, bersabar dalam mendidik dan memberikan contoh berbagai kebaikan dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam senantiasa melibatkan keturunannya, melibatkan anak-anaknya untuk ikut berjuang, untuk ikut beramal soleh. Iktibar, nasihat yang dapat kita petik adalah jika kedua orang tuanya rajin ibadah, menjadi pribadi yang bertakwa, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita berbalik dengan kedua orang tuanya, wal iyadu billah. Oleh karena itu, beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam senantiasa melibatkan anaknya di saat membangun Baitullah. Beliau melibatkan anaknya. Nabi Ibrahim bersama anaknya Ibrahim berdoa agar mereka menjadi hamba yang taat di negeri itu. Di antara doanya adalah Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah menjadi negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karena itu, para ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai anak-anak kita jauh dari ketaatan kepada Allah. Orang tuanya, ibu dan ayahnya taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai anak-anak kita berbalik atau menyelisihi, wal iyadu billah. Ketika kedua orang tuanya rajin taklim, rajin bersedekah, rajin amal soleh dan seterusnya, atas arahan ulil amri, amir atau imamul muslimin, maka ajaklah anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi penerus, bukan pemutus, menjadi generasi yang akan melanjutkan kebaikan amal soleh kedua orang tuanya. Lebih-lebih kedua orang tuanya kita semua sudah Allah pilih dalam satu wadah, al-jamaah wal imamah. Kita sudah memiliki seorang imam, sang pemimpin bagi dunia umat Islam fil seluruh dunia. Maka imam senantiasa mengajak kepada kita untuk kebaikan dan kebaikan. Dikala muslimin sebagian besar bingung, gundah gulana menghadapi situasi apapun, termasuk situasi urusan Palestina dan Masjidil Aqsa. Zionis Yahudi Israel terkutuk laknatullah. Jumlah mereka tidak nyampe 30 juta. Jumlah mereka tidak nyampe 25 juta, sangatlah sedikit. Sedangkan muslimin jumlahnya hampir 2 miliar. Kenapa? Jumlah yang sedikit Yahudi Zionis terkutuk, yang membantai, menjajah
tanah Palestina, Masjidil Aqsa semaunya, sekehendak mereka. Mereka tidak tunduk, tidak patuh, tidak memperdulikan kecaman, berbagai macam kecaman dari manapun berada. Apa yang menjadi masalah? Jumlah yang sedikit kok tidak bisa dikalahkan oleh jumlah yang hampir 2 miliar. Ini sangat ironis. Ada apa? Hal seperti ini sesuai yang Rasul isyaratkan 14 abad yang lalu. Muslimin laksana buih di tengah lautan, terhempas ke sana kemari, atau seperti gundukan pasir di padang pasir, terhempas dengan badai angin kencang. Muslimin tidak ada perekat, muslimin tidak ada junnah, muslimin tidak ada tameng. Maka Rasul bersabda dalam hadis sahihnya, innamal imamu junnah yuqatalu min wara'i wa yattaqi. Dijadikan imam, adanya kepemimpinan dunia Islam berjamaah wal imam ala junnah, perisai, benteng. Yuqatalu min wara'i wa yattaqi. Kita berperang, kita berjuang, kita menata saf umat, menata dakwah, menata muslimin supaya tidak tafarruq. Ya harus berjamaah, terpimpin. Zionis Yahudi jumlah yang sedikit, tidak nyampe 30 juta. Muslimin hampir 2 miliar. Kenapa muslimin selalu kalah? Karena muslimin tidak dalam satu komando. Peperangan, berbagai macam peperangan di masa Rasul dan para sahabat, para khulafa, jumlah muslimin selalu sedikit. Lebih banyak kafirin, tapi kok selalu menang? Ada apa? Karena muslimin terpimpin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Berapa jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Artinya apa? Keberadaan keterpemimpinan umat Islam secara berjamaah wal imam adalah syarat mutlak perjuangan. Kalau kita nunggu diimani oleh sebagian besar muslimin, sampai kapan kita ini akan mewujudkan jamaatul muslimina wa imamahum? Kesatuan muslim ini syarat kemenangan. Maka para ulama menggambarkan begitu tegasnya kenapa dunia Arab yang diberi oleh Allah kekayaan dari minyaknya, dari persenjataannya mereka punya, namun tak berdaya menghadapi Zionis, makhluk terkutuk ini. Kekuatan materi itu bukan syarat. Kekuatan keimanan, persaudaraan terpimpin dalam satu jamaah wal imamah, inilah senjata yang sangat hebat. Fa idza jawa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Kalau sudah Allah tentukan akan muncul kekuatan hebat min khilalid diyar, muncul dari pelosok-pelosok negeri yang tidak diduga-duga. Muncul jamaatul muslimin, kesatuan muslimin. Ada ikhwan yang ada di bawah kaki gunung, di lembah, kemudian di pelosok-pelosok kampung, dan jauh dari keramaian, namun sudah bisa mewujudkan kesatuan. Ini kekuatan hebat. Jika imam memutuskan, idastunfirtul imam fanfirulah. Jika imam sudah memanggil, imam menyeru untuk berjuang, imam menyuruh untuk berjihad di jalan Allah, fanfiru, berangkatlah, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian jihad di jalan Allah, baik dalam kondisi ringan atau dalam kondisi berat. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneladani ibadah haji yang mana Nabi Allah Ibrahim dan diteruskan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan ibrah, memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwasanya
peristiwa ibadah haji merupakan pembelajaran bagi kita semua, bermakna menjalin kesatuan ukhuwah kal jasadil wahid demi kepedulian sosial terbebasnya Al-Aqsa dan tanah Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita mengambil contoh teladan dari sosok Ismail. Pertama, Ismail rajin belajar dan beribadah sejak kecil hingga dikaruniakan ilmu dan hikmah. Yang kedua, selalu berbakti kepada orang tuanya dalam berbagai hal. Yang ketiga, Ismail adalah sosok yang selalu menepati janji sehingga mudah menunaikan perintah Allah. Yang keempat, selalu bersabar dan berprasangka baik kepada ketetapan Allah sekalipun di luar nalarnya. Yang kelima, mengutamakan agama dan akhlak dalam memilih istri sehingga di keturunan yang ke-19 Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garis keturunannya adalah dari Nabi Allah Ismail, bukan dari bangsa atau umat Bani Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma mujil kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzum wansurna alaihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustatafin fil Aqsa, fi Palestin, fi Gaza, wa fi sairi diyaril muslimina amatan. Allahumma ansurhum fa innahum madlumin. Allahumma ahyil muslimin wa imamahum fi jamaatil muslimin hizballah hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'a munkar. Allahumma yataqabbal jami' ibadati jami'al hujjaj. Allahumma yataqabbal ya Allah. Allahumma yataqabbal jami' a'malis sholihin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.